Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan bertemu dalam satu topik yang baru. Transformasi dan reformasi, ya, menjadi satu pikiran kita untuk menjelajah apa sebetulnya dua istilah ini yang ada di dalam Alkitab. Nah, bagaimana seharusnya tepatnya kita memainkan peran ini? Mari kita pikirkan bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, saya sangat terbeban untuk membicarakan mengenai reformasi ataupun transformasi di dalam berbagai kesempatan di persekutuan-persekutuan. Dan kali ini saya pikir menjadi penting untuk dibawakan di dalam program ini supaya sungguh-sungguh kita boleh belajar menemukan kesejatian. Nah, bagian-bagian ini menjadi perlu untuk kita perhatikan baik-baik. Bagaimana seharusnya orang Kristen itu semakin kritis di dalam bersikap, semakin peka untuk memahami sesuatu supaya menemukan dengan tepat guna. Apapun yang dipakai itu memang pada proporsinya. Nah, dua istilah akan kita bicarakan di sini. Ketika Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Perubahan itu transformasi. Oleh pembaruan budimu, pembaruan itu reformasi. Nah, dua istilah ini menjadi sangat penting. Jadi ada perubahan hanya karena ada pembaruan. Tanpa pembaruan tidak ada perubahan. Sekalipun bisa jadi ada perubahan tanpa pembaruan. Tetapi pembaruan pasti diikuti dengan perubahan. Tetapi sebuah perubahan belum tentu ada pembaruan. Nah, ini harus hati-hati. Ya, bagaimana bisa? Nanti saya akan tunjukkan. Nah, terus hakikat baru itu apalagi yang dimaksud. Nah, jadi bagian pertama kita akan membicarakan dulu adalah reformasi. Nah, reformasi adalah sebuah istilah yang sangat menarik sekali untuk kita pikirkan bersama-sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya mampu menangkap dalam menerjemahkan arti saja, yaitu sebuah pembaharuan. Tetapi semangat dari pembaharuan itu, filosofi dari pembaharuan itu apa? Nah, ini harus diperhatikan. Ini sama seperti apa yang sudah pernah dulu saya bicarakan mengenai paradigma, paradiakonia. Jadi sesuatu cara memandang gitu ya. Nah, akhirnya orang memahami paradigma hanya sekedar satu cara memandang, cara memahami. Nah, lalu sering kali dikenal dengan paradigma baru begitu ya, tentang ini, tentang itu. Tetapi paradigma baru yang disebutkan baru itu hanya aksesoris, hanya kulitnya. Tetapi esensinya, substansinya sama sekali tidak berubah. Nah, itu sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai sebuah paradigma yang baru. Walaupun statement-statement tentang usaha kalau itu perusahaan, tentang tujuan atau ideologi kalau itu partai politik sudah berubah. Tetapi perubahan yang kulit saja itu tidak ada karena substansi harus berubah. Nah, begitu juga transformasi itu tanpa reformasi itu berbahaya. Ya, nah sekarang kita mengerti dulu reformasi itu apa. Nah, reformasi adalah sebuah pembaharuan yang harus dipahami menjadi sebuah pembaharuan. Tetapi dia bukan pembaharuan untuk menemukan satu model yang baru. Dia bukan sebuah pembaharuan untuk menemukan satu paket yang baru. Ini agak berbeda sekali. Nah, sejarah kekristenan menolong kita untuk mengerti ini. Nah, dulu di abad yang kemudian disebut menjadi era reformasi 16-17, itu adalah satu gerakan yang kemudian muncul ke permukaan yang melahirkan para reformator untuk mengkoreksi gereja. Ya, saya tidak terlalu pusing dengan istilah Katolik atau Protestan, ya, apalagi ribut, bagi saya aneh sekali. Karena toh Katolik, Protestan sama-sama Tuhannya satu, Tuhan Yesus juga. Begitu ya. Tetapi toh akhirnya kalau kita ngeliat lagi Protestan, gereja A, gereja B, gereja C, gereja D juga ribut. Ini makin parah lagi begitu ya. Nah, itulah realitanya. Nah, mestinya kita melihat gereja sebagai gereja yang satu atau yang am atau yang kudus itu, ya, gereja yang satu yang harusnya dipahami oleh semua umat Tuhan dan belajar untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, belajar sama-sama menerima kepelbagaian sebagai sebuah kekayaan untuk duduk sama-sama takluk kepada satu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, reformasi harus dipahami bukan sekedar sebuah pembaharuan lalu Anda mengganti atau ini gelas sudah dipakai ya, sudah oke ganti yang baru, ini reformasi. Bukan begitu ya. Nah, semangat reformasi mari kita lihat. Jadi hakikat dari reformasi itu harusnya dipahami sebagai return to form atau kembali kepada format, menunjuk kepada formnya, aslinya begitu ya, format mula-mulanya. Nah, jadi reformasi adalah sebuah pemikiran ya yang dikembalikan kepada pemikiran semula. Tetapi dia tidak berhenti. Maka pikiran itu terus-menerus mengalami pembaruan-pembaruan, dijaga tetap baru. Saya ambil contoh, saudara membeli satu barang, hiasan meja lah begitu ya. Nah, kalau saudara taruh di situ tempat, anggap saja ini ya, pot bunga.
Ya, Anda taruh pot bunga, Anda tidak urus, lama-lama debu, lama-lama kumel, ya akhirnya Anda akan melihat pot itu lecek sekali, jelek sekali kan gitu. Lalu Anda ganti, kan begitu kan? Tetapi reformasi itu sebetulnya pot yang sama, tapi diurus tiap hari. Dilap tiap hari, dilap tiap hari. Sehingga di-maintain tiap hari, sehingga selalu tampak baru gitu loh. Tapi baru yang sama itu baru yang dulu, bukan baru ini dibuang diganti. Tidak. Ya. Jadi lain. Nah jadi kalau reformasi adalah sebuah nilai yang sedang terjadi. Nah kalau dalam semangat Kristen begini. Kita punya Alkitab nih. Alkitab kita ini menjadi Alkitab yang kita pegang, yaitu firman Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kemudian mungkin para pemimpin gereja ini ada kesalahan. Ya namanya manusia, siapa yang tidak bisa salah. Nah kesalahan manusia si pemimpin gereja dikoreksi oleh pemimpin gereja lain lagi yang tidak terlibat dalam kesalahan. Nah waktu dia dikoreksi dia diingatkan. Gitu loh. Nah maka disitulah sebetulnya terjadi reformasi. Pembaruan terus menerus. Sehingga orang harus kembali kepada ukuran semula, ukuran standar yaitu firman. Nah sebetulnya sejarah gereja dulu kan begitu. Sehingga yang disebut reformasi adalah semangat membawa kembali gereja Tuhan kepada terminalnya, kepada pusatnya, kepada tempat yang seharusnya, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan itu. Nah oleh karena itu firman Tuhan harusnya menjadi ukuran utama dan pertama yang paling penting. Firman Tuhan harusnya menjadi sesuatu nilai yang serius di dalam kehidupan umat. Firman Tuhan gak boleh yang lain. Nah jadi di dalam hal ini saudaraku yang kekasih, firman Tuhan inilah yang harusnya kita garap, kita pegang dengan sungguh-sungguh. Nah jadi gereja yang mulai melenceng dari firman itu selalu diingatkan kembali, selalu diingatkan untuk kembali. Nah disitulah gereja Tuhan diperbarui terus-menerus oleh firman yang mengingatkan terus-menerus. Ya, jadi semangatnya harus kembali kepada firman. Nah itu sebab di dalam era reformasi itu dikenal dengan trisola begitu ya. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Hanya karena anugerah, sola gratia. Hanya karena iman, sola fide. Hanya karena Alkitab, sola scriptura. Maka gereja bisa berdiri. Gereja itu bisa benar, gitu kan ya. Nah maka gereja yang tadinya sudah mulai melenceng lari ini dikembalikan. Sehingga pemahaman yang salah tadi dibuang. Jadi dibersihkan dari yang kotor-kotor itu gitu loh. Dibersihkan dari yang salah-salah itu. Nah itu reformasi. Sehingga Ecclesia Reformanda, Semper Reformata, menjadi sebuah pembaruan karena gereja itu adalah sesuatu yang dipanggil keluar untuk diperbarui dan terus-menerus diperbarui. Dulu gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang binasa, sekarang menjadi kumpulan orang tidak binasa. Nah orang yang tidak binasa ini, yang disebut lahir baru ini, mesti terus-menerus diperbarui. Oleh apa? Oleh Alkitab. Alkitabnya baru. Ya tidak dong, masa Anda ganti-ganti Alkitab? Kan tidak. Gitu loh. Tapi Anda terus-menerus diperbarui oleh Alkitab. Supaya tetap sesuai sejalan dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Kebenaran firman itu. Tetap di situ, tetap bersama itu. Dan tidak berubah begitu. Nah itu maksudnya. Nah oleh karena itulah menjadi menarik untuk kita pikirkan sama-sama. Betapa menyenangkannya sebuah reformasi. Dan betapa dibutuhkannya sebuah reformasi. Dan tidak bisa tidak. Reformasi harus terjadi terus-menerus dalam gereja. Jadi kita dikembalikan kepada format terus. Jadi formatnya itu adalah Alkitab. Ya. Terminalnya itu adalah Alkitab. Nah kita selalu dikembalikan. Gitu. Jadi dibersihkan. Ya. Kalau Anda pakai komputer, defrag namanya begitu ya. Itu kan untuk menyusun. Susun, dicek yang baik-baik, ada virus-virus dibersihin kan gitu. Terus menerus dicek, terus menerus dibersihkan. Tapi kan komputernya tetap itu-itu saja. Kembali kepada programnya itu kan. Tapi program ini dijaga. Supaya jangan kena polusi. Jangan kena yang kotor-kotor. Sampai akhirnya dia jadi rusak. Tapi posisi program itu sudah benar. Jadi jangan diganti programnya. Tapi dijaga, diperbarui terus-menerus supaya jangan rusak. Alkitab sudah benar. Ya, Alkitab tidak perlu diganti. Nah bagaimana kita tunduk pada Alkitab? Alkitab terus-menerus memperbarui kita. Nah itu yang disebut reformasi. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus sebagai pembaruan budimu. Yaitu reformasi atau pembaruan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita akan firman. Bagaimana Roh Kudus mengkoreksi kita dari hari-hari kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus menuntun membimbing kita. Sehingga kita tetap terikat dan menyatu dengan Alkitab. Dengan firman Tuhan itu. Jadi prinsip pertama sesuatu yang harus kita ingat adalah. Reformasi dia mempunyai terminal. Ini dulu. Jadi dia mempunyai terminal. Ya, di mana gereja Tuhan didirikan. Nah, terminal itu firman di mana gereja Tuhan didirikan. Ukuran satu-satunya adalah ya firman itu.
Maka gereja benar atau tidak benar ditentukan oleh ya firman itu. Nah gitu. Nah sekarang gereja sudah berdiri. Maka gereja yang berdiri di atas firman, ya, ingat dulu ini manusia lama nih, dipanggil jadi manusia baru. Ini gereja Tuhan, ini firman. Jadi sudah dirubah kan ya, dari lama jadi baru, dari binasa jadi hidup yang kekal. Nah sesudah ini masuk di sini, blak, dalam format firman itu tadi, sesuai firman itu tadi. Nah ke depan kan dia mesti jalan. Nah waktu berjalan ini, dia bisa salah jalan kan, bisa neko-neko kan, bisa mikir macam-macam, dibereskan, pak, diperbaiki, dikoreksi. Dengan apa? Dengan firman. Nah, jadi menarik saudara. Maka firman itu membersihkan dia terus menerus. Firman itu mengkoreksi dia terus menerus. Firman itu menolong dia terus menerus. Sehingga dengan firman itu dia diberi pencerahan. Dengan firman itu manusia diajar untuk kembali selalu. Dan hidup selalu di dalam firman itu. Nah itu reformasi. Sehingga dengan demikian, pertama tadi ada terminal. Yang kedua, adanya sebuah pembersihan yang terus menerus. Atau pembaruan begitu. Maka tadi terminalnya sudah ada, pembaruannya ada. Nah ini yang kedua. Jadi pembaruan ini terus menerus, bukan sesekali. Jadi gak boleh sampai kotor ini gereja Tuhan ini. Terkotor dengan kompromi-kompromi dosa kan gitu. Makanya gereja yang sekarang kemudian kehilangan arah. Gereja yang sudah tidak lagi punya visi. Gereja yang cuma rutinitas ritual-ritual saja. Itu adalah gereja yang tidak mengalami pembaruan. Sehingga dia kehilangan kehilangan arahnya. Ya, dia seperti vas bunga yang kemudian berdebu sampai kelihatan tidak berharga. Padahal aslinya vas bunga itu bagus. Biar kata barang emas, permata kalau ditumpukin debu lumpur ya jorok. Siapa yang mau? Tapi kalau permata dijaga terus menerus, kilauannya luar biasa. Selalu baru setiap hari kan begitu kan. Nah itu semangatnya. Nah jadi tempat tadi yaitu gereja Tuhan itu penting. Dan yang kedua proses pembaruan yang terus menerus itu penting. Tidak bisa tidak ada. Maka yang ketiga adalah selalu baru. Pembaruan yang terus menerus adalah sebuah proses pembersihan. Sehingga selalu baru artinya bukan lagi nanti itu lain sama yang pertama. Tapi artinya selalu baru itu begini. Dulu kan kamu belum bertobat, sekarang sudah bertobat. Dulu tidak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. Nah, waktu kamu kenal Tuhan pertama, begitulah kamu harus terus menerus hidup. Dalam kitab Wahyu sederhana. Dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus seperti ini dalam Wahyu pasal 2. Ya. Aku mau supaya engkau bertobat dan kembali kepada kasihmu yang mula-mula, kan gitu kan. Kasih yang mula-mula loh. Itu kan kasih yang mula-mula berarti kalau saya sudah 5 langkah ke depan berarti itu kan langkah pertama kemarin kan. Iya, loh ini mundur dong. Gak mundur. Karena Alkitab itu yang benar. Alkitab itu sebetulnya masa kini dan masa depan. Jadi kalau kamu di situ ya kamu baru terus menerus. Makanya kamu perlu diperbarui terus menerus. Oleh apa? Oleh Alkitab di mana? Di kehidupan firman itu. Sehingga waktu dikatakan kembali kepada kasih yang mula-mula kan kesannya mundur. Tapi tidak. Justru itulah kemajuan mestinya. Kenapa? Karena jemaat sudah kehilangan kasih itu. Sudah tidak punya lagi kasih itu. Nah ini yang mesti dicamkan saudaraku. Itu yang mesti diperhatikan baik-baik. Nah oleh karena itulah ketika gereja dituntut untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Yaitu kepada status yang memang jadi milikmu. Status yang memang harusnya kamu begitu. Nah itu bahasa gampangnya. Memang harusnya kamu begitu kok. Kamu gak boleh gak begitu. Ya. Nah ini saya harap saudara bisa mengerti. Saudara bisa memahami. Dengan demikian saudara yang kekasih. Kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang utuh. Kehidupan yang bergaul. Dengan Tuhan kita dan kehidupan yang kita sadari. Di dalam satu kemenangan yang penuh. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Menarik sekali. Nah jadi reformasi adalah sesuatu yang menempel pada kehidupan gereja yang tidak bisa tidak ada di dalam gereja karena dia bagian dari semangat dan ukuran gereja. Gereja yang tidak mengalami reformasi ya gereja yang kacau sudah. Kejebak pada debu-debu tadi, kompromi-kompromi dosa. Tapi gereja yang terus-menerus mengalami reformasi, terus-menerus diperbarui, memang sudah seharusnya gereja seperti itu. Nah oleh karena itulah reformasi ini nanti yang menciptakan perubahan-perubahan. Reformasi inilah kemudian yang melahirkan transformasi. Karena orang kalau hidup sesuai kehendak Tuhan, pasti dia tidak hidup seperti yang dulu kan. Maka yang dulu ditinggal. Cuma ada 2 pilihan kan Tuhan. Tuhan Allah apa setan kan begitu. Tidak ada Tuhan yang lain. Kau harus mengabdi pada satu Tuhan kan begitu kata Alkitab. Mana bisa kita mengabdi pada 2 Tuhan. Nah kalau kepada Tuhan ya Alkitab itu firman itu. Nah itu yang terus menerus memperbarui.
Mana ada yang lain yang baru, gitu kan? Mana boleh kamu berubah dari sini? Nggak boleh dong, kalau berubah ya bahaya. Justru kamu harus tetap tapi dalam kondisi baru, yaitu sesuai firman itu. Maka semangat reformasi itu dalam pengertian Alkitab atau dalam pengertian sejarah Kristen, menjaga umat supaya tetap terikat dan berani mengikat dirinya dengan kebenaran Alkitab. Itu loh. Nah maka kalau ini kita hubungkan dengan diri kita, kita yang mengatakan diri sudah bertobat, kita yang mengatakan diri sudah ikut Tuhan atau bahkan melayani Tuhan, maka kita dituntut untuk senantiasa terus-menerus diperbarui oleh Alkitab, terus-menerus diperbarui oleh firman hidup itu. Supaya semakin hari hidup kita semakin baru seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu loh. Hidup kita menjadi benar, sesuai dengan kemauannya. Kita tidak menjadi salah. Sehingga kita tetap mampu dan dimampukan berjalan pada jalan Tuhan. Ini penting. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, camkan dan perhatikan bagian-bagian seperti ini. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan kita. Menyenangkan ya. Nah oleh karena itu kita dibawa kembali pada Alkitab dan ini penting. Nah itu sebab reformasi tidak bisa lepas dari gereja Tuhan. Dan tidak mungkin gereja tidak mengalami reformasi. Ya. Maka perbedaan kualitas hidup akan keluar. Hasil dari mana? Reformasi. Jadi reformasi ini yang jangan diabaikan. Nah sementara kalau hasil keluarnya perubahan-perubahan tadi, itu bisa dicipta, bisa. Sekarang kan terjadi perubahan pada dunia terus kan. Makin maju, makin maju, makin maju, makin maju. Berubah dong. Tapi kualitasnya tetap saja sama. Untuk diri sendirilah, atau sama jahat, atau sama korupsi dan lain-lainnya. Jadi Indonesia juga maju, teknologinya berubah. Kelakuan ya nggak berubah. Bisa membedakan ya. Nah oleh karena itu kenapa kelakuannya tidak berubah? Padahal teknologinya berubah, atau kulit-kulitnya berubah, atau kemajuannya berubah. Dulu jalan lobang-lobang, sekarang mulus. Tapi dulu jalan lobang karena dikorupsi. Waktu mulus, ya tetap juga korupsi. Yang memuluskan itu dapat komisi. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada pembaruan. Tidak ada patokan, tidak ada format yang pas. Bagaimana seharusnya. Kan begitu. Nah oleh karena itu kita mesti terus melihat diri kita saudara. Nah itulah sebenarnya gereja. Dalam hal ini orang-orang Kristen dipanggil untuk terus-menerus mengalami pembaruan di dalam hidupnya. Atau seperti saya katakan tadi, dia lenyap, dia hilang, dan dia tidak berdaya apa-apa lagi. Ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama saudaraku yang kekasih. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup dalam kehidupan yang utuh. Bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ini menjadi pergumulan-pergumulan kita. Oleh karena itulah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita perlu terus-menerus mereformasi diri kita. Kiranya hasil reformasi itu tampak nyata pada perubahan-perubahan perilaku. Tapi kalau perubahan-perubahannya yang saudara uber, perubahan-perubahannya yang saudara cari, maka saudara bisa berubah sebagai aksesoris. Saudara bisa bermakeup, berubahlah penampilanmu. Tapi kau tetap kau yang penipu. Kau tetap kau yang penjahat, kan begitu kan ya. Berubah, gampang untuk merubah wajahmu. Seperti dasa muka atau 1000 wajah. Ketemu penjahat, wajah penjahat. Ya, ketemu pendeta, wajah pendeta. Kan begitu. Ketemu malaikat, wajah malaikat. Tapi ketemu setan, ya wajahnya setan. Gampang sekali. Tanpa pembaruan itu omong kosong. Nah oleh karena itu gereja harus terus-menerus mempunyai semangat itu. Supaya perubahan-perubahan itu nyata di dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah jadi saudara, menjadi menarik untuk kita pikirkan. Untuk berani mengkoreksi diri kita secara pribadi. Apakah saya masih tetap baru? Supaya jangan sampai kita pikir kita sudah berubah dulu pertama kali. Dari lama jadi hidup baru. Kita pikir masih sama baru. Tapi ternyata tidak. Sehingga firman Tuhan perlu dikumandangkan kembali. Yaitu apa? Kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kembalilah kepada kesucian-Mu yang mula-mula. Kembalilah pada kesetiaan-Mu yang mula-mula. Kembalilah pada situasi-Mu yang mula-mula. Kenapa? Karena ternyata kau sudah kehilangan esensi dari sebuah proses hidup baru itu. Sehingga kau tidak terus-menerus baru. Kadang-kadang baru, gitu kan? Kadang-kadang tidak. Lama-lama tenggelam, tak baru-baru lagi. Tapi seperti permata yang penuh debu dan lumpur. Yang mesti dicuci lagi, bersih-bersih. Jadi saudara bisa melihat betapa pentingnya dan betapa krusialnya kata pembaruan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Betapa gereja harus mampu memainkan peran itu. Menjadi agen-agen pembaruan di dalam kehidupan ini. Dan pembaruan hanya bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan, bukan kekuatan diri.
Pembaruan hanya boleh dikerjakan oleh Roh Tuhan, bukan kehebatan kita. Pembaruan hanya bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan yang memperbarui hidup setiap orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu engkau dan aku, kita semua perlu terus-menerus diperbarui supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita. Atau sekali lagi, kita akan menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan debu-debu dosa, kompromi-kompromi dosa. Gaya hidup kita mungkin berubah, tapi maafkan saya, esensinya tidak. Ya, itu sebab seseorang bisa pakai baju pendeta, tapi hati-hati penjahat kan. Tapi Anda akan menyebut dia pendeta hanya karena pakai baju pendeta. Anda kan akan menyebut dia pendeta asli apa tidak kan dari perbuatannya toh, dari sikapnya kan. Nah jadi karena itu perlu juga kita berani mempertanyakan diri kita. Apakah saya masih murid Kristus? Apakah saya masih seorang Kristen yang seperti Tuhan mau, seperti yang dulu, seperti yang semula? Atau saya sudah mengalami banyak sekali kontaminasi virus-virus yang membuat saya kotor dan jorok. Kalau itu terjadi, periksa diri kita. Ya, mari kita kembalikan kepada porsi yang seharusnya. Nah, Indonesia sebetulnya tidak tepat disebut reformasi. Indonesia ini mestinya transformasi. Ya, karena Indonesia mau reformasi apa? Mau kembali kemana? Tapi kalau transformasi iya. Indonesia harus berubah mencari bentuk yang lebih bagus dengan meninggalkan bentuk yang lama. Kalau reformasi tidak bisa. Esensinya tetap baru adalah di dalam bentuk yang sudah dibuat Tuhan itu. Ya. Kalau dalam kekristenan transformasi outputnya gitu ya, hasil dari sebuah pembaruan. Jadi Indonesia membutuhkan transformasi, yes, supaya Indonesia ini berubah, memerlukan format yang baru. Itu sebab undang-undang mungkin ada yang perlu diamandemen supaya menjadi lebih dan lebih baru lagi. Kita harus meninggalkan format yang lama, kan gitu. Harus masuk pada format yang baru untuk menjawab tantangan zaman yang berubah konteks ini. Tapi ingat ya, reformasi tidak seperti itu. Akhirnya, biar Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, firman-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan kami terjebak pada jebakan yang salah. Tapi tolonglah kami supaya tetap berjalan pada jalan-Mu. Di dalam jalan-Mu lah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang mereformasi terus menerus hidup kami. Untuk boleh menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.